Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Statistik Industri tahun 2022. Selamat datang di modul 6 yakni analisis cluster. Bersama saya Muhammad Bait. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu analisis cluster. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang teori dari analisis cluster. Pertama ada pengertian analisis cluster. Analisis cluster yaitu analisis untuk mengelompokkan elemen yang mirip sebagai objek penelitian menjadi klaster yang berbeda dan klaster yang meniadakan atau mutually eksklusif. Analisis cluster termasuk dalam analisis statistik multivariat metode interdependent. Analisis cluster juga merupakan salah satu alat analisis yang berguna sebagai peringkas data. Tujuan utama analisis cluster adalah mengklasifikasi objek berupa kasus atau elemen seperti manusia, produk atau barang, toko, perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen didasarkan pada satu set variabel yang dipertimbangkan untuk diteliti. Objek di dalam kelompok harus relatif mirip atau sama, atau bisa disebut relatively similar. Selanjutnya ada asumsi analisis cluster, di mana asumsi untuk analisis cluster terkait dengan sampel yang akan diolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Memang tidak ada ketentuan jumlah sampel yang representatif, namun tetaplah diperlukan sejumlah sampel yang cukup besar agar proses clustering bisa dilakukan dengan benar. Yang kedua, multikolinearitas, yakni kemungkinan adanya korelasi antar objek. Sebaiknya tidak ada atau seandainya ada, besar multikolinearitas tersebut tidaklah tinggi, misalnya di atas 0,5. Jika sampai terjadi, multikolinearitas dianjurkan untuk menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel yang mempunyai korelasi yang cukup besar. Selanjutnya ada jenis cluster. Di sini ada dua untuk jenis cluster. Yang pertama ada hierarchical cluster. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan objek secara struktur berdasarkan kemiripan sifatnya dan cluster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Biasanya digunakan untuk jumlah sampel data yang relatif sedikit. Terdapat dua prosedur pada metode berhierarki, yaitu prosedur aglomeratif dan prosedur divisif. Pada hierarchical cluster, yang termasuk dalam metode ini adalah metode hierarchy linkage, complete linkage, average linkage, median linkage, dan centroid linkage. Hasil keseluruhan dari algoritma hierarchical clustering secara grafik dapat digambarkan sebagai tree yang disebut dengan dendrogram. Selanjutnya ada non-hierarchical cluster. Menurut Johnson dan Weisson tahun 2002, metode non-hierarki digunakan untuk pengelompokan objek di mana banyaknya klaster yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur penggerombolan. Setelah jumlah klaster ditentukan, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode non-hierarki adalah banyaknya klaster sudah diketahui dan biasanya metode ini dipakai dalam mengklaster data yang berkebutuhan besar, yaitu seperti metode Kamians. Selanjutnya, ada penggunaan dari analisis cluster itu sendiri. Penggunaan analisis cluster ini bisa digunakan pada bidang yang pertama, bidang psikologi, di mana dapat melakukan pengelompokan orang berdasarkan respon mereka terhadap stimuli tertentu atau pengelompokan orang berdasarkan kepribadian. Yang kedua, pada bidang biologi, di mana bisa membantu proses taksonomi untuk pengelompokan organisme tertentu. Yang ketiga, pada bidang manajemen, bisa membantu pengelompokan konsumen berdasarkan pendapat mereka terhadap suatu produk tertentu. Jadi sekian untuk materi tentang analisis cluster. Selanjutnya akan saya lanjutkan terhadap pengaplikasian softwarenya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke soal praktikum agar dimana kita bisa memahami tentang apa sih analisis cluster dan pengaplikasiannya. Di sini kita dibantu dengan software SPSS. Oke, soal praktikumnya masih sama dengan modul 5 kemarin, yakni mengenai peneliti di perusahaan aplikasi Shopee yang ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi Shopee dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Untuk itu, kepada setiap pelanggan diberikan daftar kuesioner yang membuat pertanyaan tentang pendapat pelanggan terhadap variabel tentang aplikasi Shopee.
Di mana di sini terdapat 15 pertanyaan atau 15 variabel dengan skala 1 sampai 5. Dan di sini ditanyakan, yang pertama, lakukan analisa output menggunakan metode hierarchical cluster yang ada pada penilaian tingkat kepuasan pelanggan pada aplikasi Shopee. Dan pertanyaan kedua, lakukan analisa output menggunakan metode non-hierarchical cluster yang ada pada penilaian tingkat kepuasan pelanggan pada aplikasi Shopee. Jadi di sini kita sudah dapat datanya dari modul 5 kemarin. Kemudian kita langsung saja pindahkan datanya ke SPSS. Ini sudah kita halaman software SPSS, di mana untuk pertama kalian beri namanya dengan tipe string, dan kalian tulis variabel-variabelnya. Jangan lupa untuk menggunakan spasi agar bisa untuk penulisannya, menggunakan tipe numerik. Selanjutnya kita pencet ke data view. Nah, untuk data view-nya ini dari data yang tadi pada PDF, masih PDF. Nah, untuk teman-teman, untuk memudahkan, bisa kalian copy dulu ke Excel, kemudian kalian copy paste ke SPSS untuk memudahkannya. Oke, baik, langsung saja. Kita yang pertama untuk menggunakan metode non-hierarchical cluster atau metode K-means. Yang pertama, kita klik Analyze, dan kita klik Classify, kemudian ke K-means cluster. Untuk variabel, kita isi variabel-variabel tadi, kita masukkan semuanya ke 15 variabel yang tadi. Kita masukkan ke variabel, dan untuk label case-nya, kita masukkan nama. Oke, pastikan number of cluster-nya 2, kemudian dengan metode iterasi dan classify, kemudian untuk iterasinya, kita pakai 10, dan kita klik continue. Kemudian untuk save, kita centang keduanya, cluster membership, and distance from cluster center, kemudian continue. Untuk option, kita klik ANOVA table, kita centang, kemudian klik continue. Selanjutnya, kita klik OK. Kita tunggu sampai datanya keluar. Nah, sudah keluar datanya, mari kita analisa bersama-sama. Oke, baik. Untuk outputnya, pertama ada initial cluster center. Untuk cara membacanya, pada cluster pertama, untuk variabel mudah diunduh, mudah digunakan, kemudian tampilan menarik, berbagai macam produk, detail produk jelas, stok selalu sedia, promo setiap bulan, metode pembayaran beragam, metode pengiriman beragam, pengiriman tepat waktu, Shopee Pay banyak promo, pelayanan memuaskan, dan membayar tagihan, bernilai 5. Kemudian, variabel banyaknya macam kualitas produk, dan Shopee Pay mempermudah pembayaran dengan nilai 4. Seperti juga untuk klaster yang kedua, variabel mudah diunduh, variabel mudah digunakan, variabel Shopee Pay banyak promo bernilai 4, kemudian variabel tampilan menarik, kemudian variabel pengiriman tepat waktu bernilai 3, kemudian variabel berbagai macam produk, variabel stok selalu sedia, variabel pelayanan memuaskan bernilai 2, dan seterusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada iteration history, di mana di sini kita fokusnya pada keterangan the current iteration dan the minimum distance between initial center. Mana kita mengetahui bahwa untuk proses clustering untuk mendapatkan nilai yang optimum dilakukan 2 tahap iterasi.
Dan untuk jarak antar minimum ke pusat klaster bernilai 11,662. Kemudian selanjutnya ada final cluster center, di mana ini cara membacanya sama seperti initial cluster center tadi, di mana untuk cluster 1, variabel pengiriman tepat waktu bernilai 3, kemudian variabel mudah diunduh, mudah digunakan, tampilan menarik, berbagai macam produk, bernilai 4. Kemudian untuk cluster keduanya, detail produk jelas, banyak macam produk, kualitas produk, promo setiap bulan, metode pembayaran beragam, bernilai 1, kemudian berbagai macam produk, stok selalu sedia, pelayanan memuaskan, bernilai 2. Kemudian variabel ketiga, tampilan menarik, pengiriman tepat waktu, bernilai 3. Selanjutnya ada output dari ANOVA. Ini pada tabel ANOVA, kita fokus pada nilai F dan signifikasi, di mana jika nilai F semakin besar, maka semakin besar pula variabel klaster yang terbentuk. Di sini kita ketahui terdapat 2 variabel yang memiliki nilai besar, yakni 24,624 dengan nilai signifikasi yang rendah, 0,000. Kemudian untuk kebalikannya, jika persamaan, kita ketahui bahwa nilai F-nya itu kecil, rendah. Ini kita dapat lihat di sini 0,003 dan nilai signifikasinya tinggi 0,956. Selanjutnya ada tabel number of case in each cluster. Cluster pertama bernilai 19 dan cluster yang kedua 1 dengan total validnya 20. Di sini kan terlihat ada missing 1. Nah, jika terjadi missing nilai 1, 2, atau 3, di sini kalian harus mengulang lagi untuk mengolah datanya, kemudian diinputkan ulang pada SPSS hingga nilai missingnya 0. Oke, selanjutnya untuk metode hierarchical cluster. Pertama kita klik analyze, kemudian kita classify, kita pilih hierarchical cluster. Sama kayak tadi, kita masukkan variabelnya, semua variabel, kemudian label case-nya kita masukkan nama, kemudian kita statistik, kita centang proximity metric-nya, kita masukkan range of solution-nya, minimum 2, maksimum 4, lalu continue, kemudian plot, kita centang dendrogram-nya, kemudian klik continue, kemudian metode, kita pakai between group linkage, dan interval, secure, square, include, dan distance, dan continue, dan save, kita pakai range of solution-nya minimum 2, maksimal 4, continue, kemudian oke. Oke, pertama ada tabel base processing summary. Di sini terdapat datanya 20 dan terdapat 1 yang missing, sehingga persentasenya 95,2%. Namun jika persentasenya 100% dan ini nilainya 0, berarti tidak terdapat data yang salah atau missing. Dan selanjutnya proximity matrix. Di sini bagaimana membacanya? Ini kita akan mencari nilai yang terendah. Namun untuk yang diagonal seperti ini tidak bisa, jangan dihiraukan. Jadi kita langsung saja untuk nilai terkecil, di sini kita ketahui nilainya 4. Di situ ada Anissa R dan juga Adele, memiliki jarak terpendek yakni 4. Di mana jarak tadi disebut jarak inkludien terdekat. Oke, selanjutnya ke tabel dari agglomeration schedule. Di sini kan kita lihat banyak sekali angka di dalamnya kan. Di sini bagaimana sih cara membacanya? Ini kita simak baik-baik. Jadi yang pertama, pada stage yang pertama,
beranggotakan klaster 1 19 dan klaster 2 20. Di sini 19 dan 20 ada Anissa R dan juga Adele memiliki jarak koefisiennya 4. Nah, di sini langsung melangkah ke stage 3. Ya udah kita langsung ke stage 3. Stage 3 beranggotakan klaster 1 6, klaster 2-nya 19 dengan jarak koefisiennya 5. Kemudian dia langsung melangkah ke stage 5. Kemudian ke stage 5, klaster 1 6, klaster 2-nya 12 dengan jarak koefisien 6,333. Kemudian next stage-nya ke stage 6. Stage-nya 6, klaster 1-nya 6, klaster 2-nya 16, jarak koefisien 7,75, lanjut ke next 10 dan seterusnya sampai ke next yang sampai terakhir. Nah, jika terdapat stage yang belum disebutkan seperti tadi pada stage 2, disebutkan lagi pada poin selanjutnya. Jadi misal setelah poin 1 disebutkan sampai terakhir sendiri, kemudian kita melangkah ke stage kedua yang tadi yang belum disebutkan. Kita sebutkan pada stage 2 ini beranggotakan klaster 110, klaster 215, jarak koefisiennya 4, kemudian dia ke next stage-nya 4. Kita langsung ke 4, beranggotakan klaster 8 dan 10 dengan jarak koefisien 5, kemudian dia ke next stage-nya ke 8 dengan beranggotakan klaster 1-nya 8, klaster 2-nya 11 dengan jarak koefisiennya 8,33, kemudian melangkah ke stage 13. Beranggotakan klaster 1-nya 5, klaster 2-nya 8, jarak koefisiennya 15,75, dan seterusnya hingga stage yang terakhir. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Jika misal tadi kan belum ada stage yang disebutkan, misal pada stage yang ke-7. Nah, disebutkan dia mulai dari stage 7 hingga ke next stage-nya 9 hingga sampai stage yang terakhir. Seperti itu. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan pada saat Zoom berlangsung. Oke, selanjutnya ada cluster membership. Bagaimana sih membacanya untuk cluster membership ini? Jadi, untuk cluster membership 4 cluster yang termasuk dalam cluster yang pertama bisa beranggotakan Yakin, Septiana, Safira, Husnul, dan lain-lain. Untuk cluster 2-nya beranggotakan Sulis, kemudian untuk cluster 3-nya beranggotakan Hawa, kemudian cluster 4-nya beranggotakan Dimas Iman. Kemudian selanjutnya untuk cluster membership dengan 3 cluster, untuk pada cluster 1 yang beranggotakan Yakin, Septiana, Safira, Husnul, dan lain-lain. Kemudian cluster 2-nya beranggotakan Sulis. Kemudian cluster 3-nya beranggotakan Dimas Iman. Nah, selanjutnya juga seperti itu untuk membership cluster dengan 2 cluster. Ini beranggotakan untuk pada cluster 1 beranggotakan Yakin, Septiana, Sulis, dan lain-lain. Kemudian cluster 2-nya beranggotakan Dimas Iman. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada dendrogram. Nah, untuk dendrogram ini, bagaimana cara menganalisisnya? Kita dapat menganalisisnya dari yang terbesar, garis yang terbesar ini. Kita dapat melihat di mana garis terbesar ini beranggotakan 2 kelompok yang berbeda. Di mana kelompok yang pertama dimulai dari Anissa R hingga yang bernomor 19, dimulai dari Anissa R yang bernomor 19 hingga ke Sulis yang bernomor 3. Kemudian satunya yang beranggotakan Dimas Iman saja dengan nomor 18. Seperti itu. Saya kasih contoh untuk dendrogram yang lainnya seperti ini. Kita dapat melihat dendrogramnya. Kita lihat dulu mana garis yang terbesar.
Di sini kita kan dapat melihat ini adalah garis yang terbesar. Ini adalah garis yang terbesar yang beranggotakan ini dan juga ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan pada klaster ini terdapat dua bagian yang dimulai dari probit nomor 15 hingga ke mujadid nomor 36 dan juga anggota yang kedua mujadid 36 sampai taufik 45. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dan pengaplikasian software dari modul 6 yakni analisis cluster. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.